Teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita insya Allah kita akan lakukan pembelajaran di bab yang selanjutnya, yaitu bab Al-Arqam. Al-Arqam itu artinya, Bismillahirrahmanirrahim, artinya penomoran, nomor-nomor. Jadi di sini nomor yang akan kita pelajari. Baik teman-teman semuanya, ini silakan ditulis nama teman-teman di sini ya. Boleh di sinilah ya. Di sini dikasih nama, maaf, hari tanggalnya, kemudian namanya, kemudian kelasnya, sehingga kita nanti kalau ada Bapak minta untuk difoto, kemudian untuk dikumpulkan, nanti teman-teman bisa foto, kemudian nanti di-upload di file Bapak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video ini kita akan bahas secara sama-sama tentang al-arqam atau penomoran yang ada di dalam bahasa Arab ya. Penomoran dalam bahasa Arab ya, sebagaimana yang ada di layar, mulai dari 0 itu menggunakan titik ya. Sebenarnya titik jadi ini adalah penomoran dalam bahasa Arab dan juga digunakan di penomoran di India juga seperti ini. Kalau di komputer settingan Hindia itu menggunakan Arabic ini gitu. Sedangkan kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 yang normal seperti di Latin itu ada yang mengatakan itu adalah yang aslinya di bahasa Arab itu menggunakan penomoran itu. Tapi karena kesesuaian antara simbol dengan apa yang ada seperti yang ada di dalam settingan komputer itu India itu seperti ini, maka lebih enak pakai yang seperti ini. Baik, jadi yang disepakati seperti ini. Baik, ayuhatullah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Semoga selalu sehat walafiat dan Bapak doakan bagi teman-teman yang melihat video ini, menyaksikan video ini selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang subscribe juga mungkin ya. Gitu. Baik, yang pertama adalah 0. 0 disimbolkan dengan titik. Itu bahasa Arabnya sifrun ya. Sifr. Biasanya kita bilangnya sifr. Sifr. Kemudian 1 wahid, wahidun. 2 isnan, isnani ya. 3 salasatun, salasatun. Arba'atun, 4 arba'atun. Khamsatun, khamsatun. 5 sittatun, 6 sab'atun, 7 samaniyatun, 8 tis'atun, 9 asyratun, 10. Ini 0 sampai 10. Adapun 11, teman-teman semuanya, sedikit bukan menjadi wahidun asyara, tapi ahada asyara. Masih ingat dalam surat Yusuf tentang ahada asyara kaukaban, gitu kan? Menggunakan kata ahada asyara. Kemudian kalau 12, isna asyara. Isna asyara. Kemudian 13, salah sata asyara. Ya, 13 salah satu asyara. 14 arba'ata asyara. 15 khamsata asyara. 16 sittata asyara. Lihat di sini 16 sittata asyara. 17 sab'ata asyara. Ini penomoran ya, penomoran. Kemudian 18 samaniyata asyara. 19 tis'ata asyara. 20 baru ishrun, ishruna, ishrun ya. 21 di sini dicontohkan wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishrun ya, boleh kalau mau ditulis ada nanya kemudian ada harokat fathahnya. Kalau biasa kita bacanya cuma wahid wa ishrun seperti itu. Cukup. Aslinya wahidun wa ishruna kalau ditulis. Kemudian khamsatun wa ishruna. Biasa kita baca khamsah wa ishrun, boleh. Kalau pembacaan dengan tulisan itu bagaimana enaknya orang dengar gitu ya. Bukan sesuai dengan yang tertulis, biasanya seperti itu. Seperti kaifahaluka itu kan orang kurang ngeh gitu. Tapi yang pas kayak disebut di akhirnya khamsah wa ishrun. Aslinya khamsatun
isruna kalau ditulis. Kemudian 36. Ini buatnya sitatun wa salasuna. Sitatun wa salasuna. Jadi teman-teman semuanya, perhatikan di sini, isrun itu 20. Kalau 21 wahidun wa isrun. Kalau 22 berarti isnan wa isrun, seperti itu. Tulisannya isnani wa isrun gitu. Kalau 23 berarti salah satun wa isrun, dikasih tambah wa. Wa di sini artinya dan, ya. Kalau di dalam bahasa Arab bisa diartikan plus. Jadi wahidun wa isruna. Jadi 1 ditambah dengan 20 jadinya 21. Kalau 22 berarti isnani wa isruna. Jadi 2 ditambah dengan 20 jadi 22. Kemudian kalau 3 salah satun wa isruna jadi 23. Sampai dengan 30. 30 berarti salasun. Kalau puluhan teman-teman semuanya tinggal dikasih belakangnya una. Wawu sama nun. Ini khamsatun wa isruna. Kalau 26 berarti sitatun wa isruna. Kalau 27 berarti sab'atun wa isruna. Kalau 28 berarti samaniyatun wa isruna. Kalau 29 tis'atun wa ishruna. Kalau 30 salasuna, karena salasuna itu seperti itu. Baik. Sekarang kalau 31 berarti wahidun wa salasuna. Jadi seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kalau 21 berarti wahidun wa ishruna. Kalau 22 isnani wa ishruna. Kalau 23 salah satun wa ishruna. Kalau 24 arba'atun wa ishruna. Kalau 25 khamsatun wa ishruna. 26 sittatun wa ishruna. 27 sab'atun wa ishruna. 28 samaniyatun wa ishruna. 29 tis'atun wa ishruna. Kalau 10 ditambah dengan 20 berarti bukan asyrotun wa isruna gitu. Tapi langsung menjadi kalau puluhan menjadi salasuna. Jadi 20, 30 gitu. Sekarang 40. Arbauna, tambahin wawu sama un. Jadi kata arba'u, kemudian khamsu. Jadi taknya dihilangkan, kemudian wawunya sama nunnya ditambah. Khamsuna. 60. Sittuna. Nah, kemudian di sini ada 68. Di sini samaniyatun wa sittuna. Samaniyatun, di sini samaniyatun itu 8. 8-nya mana 8? Nah, ini samaniyatun. Wa dan 60 berapa? Nah, ini 60 kan? 60 ini wa sittuna. Jadi 8 berarti samaniyatun ditambah wa, kemudian situna. Jadi 8 ditambah 60 menjadi 68. Kalau 70 sab'una, ya kan? Kalau ini 73, di sini salah satu. Nah, ini salah satu. Kan? Wa itu tambah sab'una, 70 mana 70? Nah, ini 70 kan. Jadinya salah satu wa sab'una. 80 samanuna. Kalau 81 wahidun wa samanuna. Kalau 82 isnani wa samanuna. Kalau 83 berarti salah satun wa arba'una. Kalau 84 nah ini arba'atun wa samanuna. 90 tis'una. 90 tis'una. 98 samaniyatun wa tis'una. Tis'una itu 90, samaniyatun itu 8, berarti 98. Kalau 100 apa? Mi'atun. Mi'atun. Mi'ah. Kalau persen berarti mi'ah bil mi'ah, berarti 100%. Mi'ah bil mi'ah 100%. Jadi teman-teman semuanya, bagaimana kita untuk memahami ini semuanya dengan cara kita membaca, kemudian melafalkan, kemudian
terus dibaca, insya Allah nantinya akan hafal. Jadi ini dibiasakan. Bahasa itu adalah pembiasaan. Lalu kalau halaman 21. Sekarang masuk ke tadrib. Tadribun, sekali lagi saya ingatkan, tadribun itu artinya latihan. Latihan keberapa? Ke-1. Tadribun al-awwal boleh, tadribun al-wahid juga boleh, tadribun al-ula, tadrib al-wahid, tadribun awal biasanya. Tadrib yang pertama. Unzur, perhatikan. Wadkur, dan ingat ya. Ingat, suruh diingat. Apa yang diingat? Al-arqam, nomor-nomor yang di atas. Ya, nomor-nomor itu harus diingat. Al-atiyah berikut. Jadi teman-teman suruh memperhatikan, kemudian menyebutkan, suruh ngingat, suruh menyebutkan ya. Wadkur itu artinya suruh mengingat dan sekaligus menyebutkan. Al-arqam, al-atiyah. Al-arqam yang berikut. Ini apa kira-kira tadi yang di atas? Sifar kan? Ini wahidun. Kalau ini, nah ini teman-teman coba dilatih di rumah. Jadi setelah al-arqam, kita akan lanjutkan sedikit tentang pengetahuan wawasan tentang an-nasu wal wasfi. An-nas wal wasfi ini adalah pengetahuan tambahan baru yang tidak ada di buku sebelumnya. Di buku kurikulum 2013 belum ada, tapi ini adalah pengetahuan baru untuk dasar pengembangan ke depannya. An-nas itu artinya teks ya. Al-wasfi itu artinya deskripsi. Jadi an-nas al-wasfi adalah deskripsi tentang suatu teks. Jadi ada teks itu memiliki deskripsi ya. Deskripsi yang pertama adalah al-wasfu al-am. Jadi memiliki deskripsi yang umum. Am itu umum. Al-wasfu deskripsi. Kemudian yang kedua al-wasfu al-khas, jadi deskripsi khusus. Jadi dalam satu teks ya, itu ada dua. Yang pertama adalah teks umum, yang kedua adalah teks yang sudah punya deskripsi khusus. Miliki deskripsinya umum, yang satunya deskripsi secara khusus. Contoh di sini. Ini istilah lagi teman-teman. At-ta'rif. Ta'rif itu artinya definisi. At-tashkhis itu identifikasi. Tasnif itu klasifikasi. Jadi ini adalah istilah-istilah yang akan dipakai biasanya nanti kalau teman-teman belajar di kelas lanjutan biasanya. Kelas 11 atau kelas 12. Al-wasfu al-khas minat tasnif. Jadi artinya adalah deskripsi khusus ya, dari suatu klasifikasi. Ada deskripsi khususnya. Contoh di sini. Lahiz. Lahiz ini artinya perhatikan. Al-misal, contoh, at-tali berikut. Jadi lahiz, perhatikan, al-misal, contoh, at-tali berikut. Jadi ini adalah contoh. Contoh apa? Yang pertama adalah al-wasfu al-amu. Al-wasfu al-amu. Silakan kasih harokat kalau belum tahu harokatnya. Al-wasfu al-am itu artinya deskripsi umum. Kemudian di sini ada al-wasfu al-khas, deskripsi yang sudah khusus. Artinya kita deskripsi suatu paragraf, ada paragraf utama, ada paragraf khusus itu kan. Yang mungkin seperti itu ya dalam bahasa Indonesia. Nanti coba saya akan tanyakan ke guru bahasa Indonesia tentang masalah an-nasu al-wasfi. Contoh di sini. Ini yang deskripsi yang umum. Muhammadun tilmidun jadidun. Muhammadun, Muhammad tilmidun, siswa, jadidun, baru. Yata'allamu, yang dia belajar fisoffi al-ashir di kelas 10 dari Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Man As-Salisah Man 3 Jombang, Jawa Asyarqiyah, Jawa Timur. Wa huwa qadimun, dan dia datang min dari Padang, Sumatera Al-Gharbiyah. Jadi ini adalah umum. Kemudian nanti akan diceritakan secara khusus di sini. Makanya disebut dengan penjelasan. Jadi ibaratnya ini adalah kalimat kalimat utama ya mungkin ya. Kemudian di sini kalimat penjelasnya. Kemudian yang khususnya huwa yaqul, dia, ini lebih rinci ya. Dia berkata, ismi Muhammad. Namaku Muhammad. Ismi Muhammadun. Unwani, alamatku Syari Imam Bonjol. Syari Imam Bonjol. Syari'un
ya, atau syari'un atau imam bonjol, imam bonjol, rokmu di sini tadi ya khamsatun wa ishrun, 25, khamsatun wa ishrun. Padang Sumatera Al-Gharbiyah, Sumatera Barat. Wa hiwayati, wa dan hiwayati, hobiku, al-mufaddalah yang aku suka ya, hobi yang aku suka. Qiraatu kutub at-turas al-islamiyah, membaca buku-buku tentang at-turas, seperti buku-buku perbendaharaan keislaman gitu, tentang hal-hal yang terkait dengan keislaman, tentang sejarah keislaman dan lain sebagainya. Takharrajtu fil madrasah, dan aku takharrajtu seperti katabtu, di sini ada tu-nya kan, katabtu, takharrajtu gitu. Takharrajtu berarti aku tamat atau aku lulus fil madrasah, di madrasah al-mutawassithah. Nah, ini SMP teman-teman semuanya. Al-Islamiyah, SMP Islam, Al-Hukumiyah, berarti MTS ini. Sebenarnya ini MTS gitu. Sedangkan di Indonesia disebut dengan MTS kan, Madrasah Sanawiyah gitu kan. Madrasah Sanawiyah kalau di Indonesia MTS, ya kan? Sedangkan Madrasah Sanawiyah kalau di Saudi Arabia dan di Timur Tengah atau di daerah Asia Barat sana, mengatakan itu adalah level SMA. Jadi itu yang perbedaan istilah saja. Hasaniyah Padang. Jadinya di sekolah SMTS Negeri 2 Padang. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah tentang Al-Arqam, kemudian ada tadribnya, kemudian juga kita menambah wawasan tentang An-Nas Al-Wasfi, tentang deskripsi umum dan deskripsi khusus, contohnya seperti ini. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke video selanjutnya tentang Al-Kalam dan juga tentang Al-Kitabah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.